Hai hai hai, ketemu lagi sama Enda si blogger random. Dan kali ini kita akan ngobrolin film Pawn. Film ini diperankan oleh Ha Ji Won, Park So Hye, Sung Dong Il, Yoon Jin Kim, dan Kim Hae Won. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Pawn bercerita tentang seorang bocah bernama Seung Hye yang disandera oleh dua orang rentenir bernama Do Sok dan Jong Bae. Karena Myung Ja, ibu Seung Hye, tak dapat melunasi hutangnya. Do Sok berpendapat bahwa dengan menyandera Seung Hye, ibu Myung Ja pasti akan melakukan segala cara untuk menembus putrinya tersebut. Myung Ja tentu saja tak tinggal diam. Ia berusaha meminjam uang pada seseorang yang bekerja di bengkel untuk membayar hutangnya. Namun sayang, alih-alih pinjaman uang, Myung Ja justru diusir dari sana. Sebagai seorang imigran gelap di Korea Selatan, Myung Ja memang tak dapat berbuat banyak. Myung Ja masih tak putus harapan untuk mencari bantuan melunasi hutangnya sekaligus membebaskan putri kecilnya. Ia kemudian menghubungi seseorang lewat telepon umum. Seorang pria tua di ujung telepon yang mengaku saudara dari ayah Seung Hye bersedia untuk mengadopsi Seung Hye serta membayar hutang-hutang Myung Ja. Myung Ja kemudian menghubungi Do Sok dan meminta bantuannya untuk mengantar Seung Hye ke tempat pertemuan dengan sang paman. Nasib Myung Ja memang kurang beruntung. Ia baru saja akan keluar dari box telepon umum ketika kepolisian Korea Selatan menangkap dan membawanya ke penampungan untuk dideportasi ke negara asalnya. Sementara itu, Seung Hye yang ketakutan sempat melarikan diri dalam perjalanannya bersama Do Sok dan Jong Bae. Namun saat ia pulang ke rumah, Myung Ja tak ada di sana. Seung Hye yang sedih kemudian memutuskan untuk mencari Myung Ja dan meninggalkan rumah dengan membawa sebuah ransel berat dan juga sandal yang kebesaran. Tak berserang lama dari kepergian Seung Hye, Do Sok datang ke rumah Myung Ja dan berharap menemukan bocah kecil itu di sana. Sayangnya, rumah itu telah kosong. Pergi sendirian di jalanan, Seung Hye hampir saja diculik oleh seorang preman. Beruntung, Do Sok yang tengah mencarinya kemana-mana datang tepat waktu dan menyelamatkan Seung Hye. Do Sok kemudian membawa Seung Hye pulang dan merawatnya sebelum diserahkan pada sang paman. Do Sok membelikan Seung Hye baju yang bagus, juga pemutar kaset sebagai hadiah perpisahan. Do Sok sebenarnya sedikit curiga saat menyerahkan Seung Hye pada sang pria tua, karena Seung Hye tak mengenalinya sama sekali. Namun ia tetap menyerahkan Seung Hye pada pria tua tersebut setelah mendapatkan bayaran akan uang pinjaman Myung Ja. Di rumah, Do Sok merasa khawatir akan kepergian Seung Hye karena bocah itu tak menghubunginya sama sekali. Pager, sebuah alat komunikasi berupa radio panggil numerik satu arah yang diberikan Myung Ja pada Seung Hye, tak pernah sekalipun mengirim pesan pada Do Sok. Karena cemas, Do Sok akhirnya mencari tahu tentang sosok si paman Seung Hye. Dia akhirnya tahu bahwa Seung Hye telah dijual ke sebuah rumah bordil. Rasa sayang yang diam-diam tumbuh di hati Do Sok pada Seung Hye kemudian membuat pria itu bertekad untuk mencari dan menyelamatkan si bocah kecil. Berhasilkah Do Sok menemukan bocah kecil Seung Hye sebelum terlambat? Rilis pada September 2020, film keluarga karya sutradara Kang Dae-kyu ini memang berhasil mengacak-acak emosi penonton. Memiliki plot sedang di mana beberapa bagian berjalan cukup cepat dan beberapa bagian lainnya berjalan lambat, film ini amat menyenangkan untuk disimak. Aksi kejar-kejaran dan kucing-kucingan antara Seung Hye dan Do Sok juga bikin gemas. Penonton juga akan dibuat dilema karena rasa kasihan sama Seung Hye yang ketakutan dan bingung karena hidupnya terasa dilempar ke sana ke sini, sekaligus kasihan sama Do Sok yang diomelin atasannya gara-gara uang pinjaman Myung Ja hampir nggak bisa balik. Tapi meski tak fatal, film ini juga masih memiliki plot hole. Misalnya pekerjaan Myung Ja, alasan yang membuatnya meminjam uang pada rentenir,
latar belakang pria di bengkel, dan alasan mengapa Myungja berpikir untuk meminta bantuannya juga kurang jelas. Bahkan, siapa pria tua yang mengaku sebagai paman Seunggi juga terasa ujuk-ujuk. Perkembangan Seunggi remaja yang duduk di bangku sekolah hingga kuliah yang hanya muncul selintas tetap dapat membangun perasaan haru akan dua orang asing yang tiba-tiba menjadi keluarga ini. Yang paling saya suka sih dari film ini tentu aja dia nggak berusaha memaksakan kehendaknya untuk mengakhiri film dengan bahagia. Akting dan wajah polos Park Seo-hye sebagai Seunggi kecil sukses bikin saya berderai air mata di separuh akhir film berdurasi hampir 2 jam ini. Pon juga seolah kembali menegaskan kalau wajah orang Asia, khususnya Korea Selatan, awet muda. Lihat aja Ha Ji Won, aktris yang lahir tahun 78 dan bahkan udah berusia 40 tahun ini, ternyata masih cocok memerankan diri sebagai seorang anak SMA. Luar biasa ya kualitas skincare Korea tuh. Emang gak kaleng-kaleng guys. Buat kamu yang penasaran, Pon masih bisa kamu saksikan di CGV dalam event Movie Week House of Korea dengan harga tiket cuma 20 ribuan aja. Event ini berlangsung sampai tanggal 21 Mei 2021. Oke deh, segitu dulu review film dari orang awam. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan bye-bye.